Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya dari kelas 4A. Ini akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman bin Aisumi, hadasana Aufu Anil Hasani an Abi Bakrah qala yaqad nani lo bikam kalimatis samituma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayama jamali ba'dama kitab tu an haqqa bil ashabil jamali fataktila ma'ahum qala laqo balago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahlak farisa qad amalkum alaihim bital kira qala lan tu'ti kaum amroh. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Utsman bin Al-Haytham, menceritakan kepada kami Auf bin Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberitahu manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Unta. Abu Bakrah berkata kepada ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa seorang orang Persia mengangkat putri raja sebagai penggantinya. Rasulullah SAW tidak sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Dan pandangan ulama menurut dalam hadis tersebut itu mayoritas memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim ataupun jabatan setaranya dengannya itu dilarang. Dan sedangkan menurut Syara itu perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Dan menurut Al-Khattabi, hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia tidak bisa menikahkan dirinya, sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Di samping itu ada beberapa dalil mereka yang melarang perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Yaitu pertama ada di surat Quran An-Nisa ayat 34, dan yang kedua itu hadis Nabi yang menyatakan perempuan kurang cerdas dibandingkan laki-laki. Yang ketiga itu hadis yang berbunyi lam liha kau walau anrahu imro'ah. Ketiga dalil tersebut saling berkaitan dengan memperkuat argumentasi kepemimpinan. Dengan alasan lain, baik ayat maupun hadis tersebut mengisyaratkan pemimpin hanya untuk laki-laki dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Di sini menurut Qurtubi dalam menafsirkan ayat tersebut cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi penguasa, tukang bekam dan tentara. Pendapat Al-Qurtubi diikuti oleh para mufasir lainnya. Namun para mufasir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami tidak dipahami seperti itu. Apalagi ayat tersebut
berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Alasan pertama yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas ke sebagian yang lainnya, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itulah maka perempuan yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah, ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan muhsinnya, maka nasihatkanlah mereka untuk memisahkan mereka di tempat tidurnya mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk mengusahakannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Yang selanjutnya itu ada penilaian pendidikan dalam hadis di atas. Di mana beragam pendapat ulama mengenai masalah pemimpinan perempuan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan, masalah tersebut masih berada dalam wilayah yang diperselisihkan. Artinya tidak ada satupun dalil agama secara pasti menekankan perempuan tidak boleh menjadi perempuan. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa pemimpinan yang dimaksud dalam Quran surat An-Nisa ini adalah kepemimpinan laki-laki dalam lingkup keluarga. Hal ini diperkuat oleh lanjutan ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bima fadlallahu wadalahum ala wa mimma auku. Melihat potongan ayat ini, setidaknya ada dua alasan mengapa laki-laki pantas menjadi pemimpin. Yang pertama itu laki-laki yang menafkahi, dan yang kedua itu karena laki-laki pada masa itu memiliki akses yang lebih kepada dunia publik dibandingkan kaum perempuan. Kepemimpinan perempuan ini dalam perspektif hadis yang memiliki nuansa senada seperti kepemimpinan perempuan dalam perspektif Al-Quran, ketidakbolehan perempuan ini menjadi pemimpin ternyata masih perlu dikaji ulang. Pertama, dilihat dari sudut kualitasnya. Hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis ahad, hadis yang dimana hadis ahad ini tidak memiliki petunjuk pasti untuk dijadikan dasar dalam menentukan sebuah keputusan hukum, karena hadis tersebut masih bersifat zanni. Dan yang kedua, dilihat dari segi historisnya, hadis ini adalah respon atas penobatan seorang putri Kisra Persia sebagai ratu yang dianggap oleh Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kemampuan memimpin pemerintahan. Penolakan Nabi Muhammad SAW ini juga tidak didasari karena dia seorang perempuan, tetapi lebih didasarkan kepada cakapan putri tersebut dalam memegang kendali pemerintahan. Mungkin apabila perempuan yang memimpin bukan putri Kisra atau Persia, Nabi Muhammad SAW tidak akan bersabda demikian. Terkait hal tersebut, Fatimah Mernisi telah melakukan kritik tajam terhadap hadis ini. Dia mengkritik dari sisi sanad dan matanya. Dalam kritikan ia mempertanyakan kredibilitas Abu Bakrah sebagai riwayat hadis.
Di samping itu, dalam perspektif politik keagamaan, posisi perempuan tampaknya menjadi hambatan. Namun demikian, dalam praktik politik sesungguhnya tidak sedikit pun perempuan yang menduduki jabatan penting, bahkan menjadi kepala pemerintahan, yang menduduki jabatan penting, bahwa menjadi kepala pemerintahan di Indonesia misalnya, perempuan menjabat sebagai kepala pemerintahan seperti di Aceh. Al-Quran juga secara deskriptif menurunkan kisah-kisah tentang keberhasilan Ratu Bilqis memimpin negaranya. Dengan demikian, Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara. Yang penting dia mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Tapi dengan catatan, jika tidak ada laki-laki yang sanggup mengemban jabatan tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.